Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Di video kali ini kita akan mengkhususkan untuk membahas soal wacana atau sedang berkembangnya sebuah isu tentang bank digital atau bank-bank yang sedang mereformasi diri dari konvensional atau bank-bank yang sifatnya adalah offline menuju kepada bank digital. Nah, kita akan melihat berapa banyak bank-bank yang ada di Indonesia yang sedang berusaha untuk mereformasi diri menuju digitalisasi ini. Nah, berdasarkan data yang kita punya, kita melihat bahwa ada sekitar 13 bank saat ini sedang berada pada wacana atau berada pada program digitalisasi kegiatan perbankan mereka. Nah, 13 bank ini ada sekitar 10 bank yang listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi ada beberapa bank ya. Salah satunya adalah BCA sebenarnya. Tetapi BCA mendorong anak perusahaannya. Jadi disebut sebagai BCA Digital. Jadi ini mungkin adalah Bank Royal yang pernah diakuisisi oleh BCA dulu, itu direformasi menjadi bank digital. Kalau kita melihat untuk BCA sendiri, bank konvensionalnya tetap akan ada. Dan di satu sisi ada anak perusahaan yang bergerak di bidang digitalisasi. Artinya kita mungkin tidak akan terlalu banyak membahas BBCA karena itu baru anak perusahaannya yang melakukan digitalisasi. Tetapi ada total sekitar 10 bank yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia yang sedang mereformasi diri. Jadi yang sudah memperoleh izin dari OJK untuk mereformasi diri menjadi bank digital, dan ada yang sedang dalam proses mendapatkan izinnya. Jadi kalau kita lihat data yang ada 7 bank yang saat ini sedang dalam proses mendapatkan izin ya. Nanti kita akan tambahin satu bank lagi, yaitu namanya Bank Aladin ya. Dia juga sekarang sedang dalam proses menuju ke digitalisasi. Jadi ada 7 bank di sini, ada namanya Bank BCA Digital, Agro Niaga BRI, ada namanya Neobank, Bank Neo, ada namanya Bank Kapital, ada Harda, dan ada QNB dan KEB Hanabank ya. Jadi dari 7 bank ini yang kita lihat yang listing saat ini ada di Bursa Efek Indonesia adalah BCA. Ini BCA seperti saya katakan tadi, ini anak perusahaannya, jadi dinamakan Bank BCA Digital ya. Sedangkan yang listing benar-benar dan merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia adalah Bank BRI Argo Niaga. Ini berarti yang sering teman-teman tahu itu adalah Agro dengan kode tikernya. Bank Neo Commerce itu dengan tikernya adalah BBYB. Dan Bank Kapital ini kode tikernya adalah BACA, BACA. Dan Bank Harda Internasional BBHI, juga Bank QNB. QNB ini kode tikernya adalah BKSW. Ini adalah 7 bank yang sedang dalam proses mengajukan izin digitalisasinya. Ya, artinya memang belum ada izinnya ya, tetapi mereka sudah berproses menuju kepada bank digital. Sedangkan bank yang sudah memperoleh izin, kita ngelihat di sini ada namanya Bank BTN, berarti kode tikernya pasti BTN ya. Ada Bukopin BBKP, ada DBS tidak listing di Indonesia, UOB juga tidak listing di Indonesia, dan satunya lagi adalah Bank Jago, ini adalah Bank Arto ya. Mungkin satu bank lagi ya, ada 2 bank sih sebenarnya. 2 bank lagi yaitu BABP ya, yang kemarin mendapatkan izin untuk menjadi bank digital dengan programnya Motion Banking ya. Nah, satunya lagi adalah Bank Aladin. Bank ini juga sedang dalam proses untuk menuju kepada digitalisasi. Nah, kalau melihat dari semua ini, kita ingin lihat nih teknikalnya, apakah kita tergolong sebagai trader yang FOMO, fear of missing out, karena ini isu bank digitalnya itu sudah berkembang begitu luar biasanya, dan ini sudah menjadi bagian dari pergerakan yang ada di bursa. Jadi jangan sampai seperti orang yang, wah saya takut ketinggalan ya. Jangan sampai kita menjadi FOMO dalam hal ini. Oleh sebab itu kita ingin melihat
teknikalnya seperti apa? Apakah kita tergolong dalam golongan trader yang FOMO ini, atau sebenarnya kita juga bisa memasuki saham-saham ini untuk mengikuti trennya dalam keadaan yang low risk ya. Pertama adalah kita lihat dulu secara sektoralnya di finance atau sektor keuangan itu seperti apa sih pergerakan dari teknikalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di depan teman-teman ini adalah sektor dari perbankan ya, sektor dari keuangan tepatnya. Sektor dari keuangan kita lihat teknikalnya sendiri masih menunjukkan keadaan yang terkonsolidasi cenderung dengan tren yang downtrend ya. Tetapi dari technical ini kita bisa melihat ada beberapa support dari pergerakan teknikal dari sektor keuangan ini. Pertama, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa support yang saat ini sedang akan diuji oleh teknikal atau pergerakan dari sektor keuangan ini. Pertama, teman-teman lihat di 13.24 ya, itu adalah sebuah struktur di situ di mana pergerakan dari sebelumnya itu ada di sekitar ini, dia ada pantulan di sana sehingga ini bisa kita anggap sebagai sebuah support di situ. Tapi support kuatnya dari sektor ini ada di 1273 sampai 1297. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan ya, untuk sektor keuangannya sendiri itu masih cenderung downtrend, tetapi kita melihat bahwa tekanan jual di sektor perbankannya itu sudah cenderung berkurang. Jauh lebih berkurang dibandingkan dengan pada awal-awal di pergerakan yang ini. Di pergerakan yang ini teman-teman bisa lihat ya. Pergerakan yang ini, terus pergerakan yang ini. Kemudian pada saat dia naik, ini kan adalah sebuah pergerakan turun yang cenderung sudah mulai berkurang tekanan jualnya. Kita tahu dari mana? Karena dari pergerakan volatilenya. Teman-teman bisa lihat dari atas sini sampai ke sini itu cukup gede. Terus dari sini sampai ke sini sudah mulai mengecil ya, dan itu ada di support sini, dan pergerakan yang ini ya kita tinggal tunggu berapa besar penurunan yang ada. Tetapi kita melihat dari pergerakan ini cenderung sudah mulai mengecil tekanan jualnya. Apakah ini akan menandakan bahwa pergerakan di sektor keuangan ini akan mulai kembali uptrend atau mulai kembali bullish lagi? Itu kita tinggal menunggu reaksi nanti. Tapi secara sektoral kita melihat tekanan jual pada sektor keuangan ini sudah mulai berkurang dengan pergerakan penurunan-penurunan yang ada sudah mulai mengecil. Kalau teman-teman bisa lihat dari big picture ini ya, dari chart ini saja kita melihat ada sebuah pattern di sana kan. Apakah ini nanti akan terus mengecil? Nah, kita tinggal nunggu nanti apakah dia akan terus jebol, support ke bawah, atau dia malah sudah mulai kembali naik. Ya, ini kita tinggal menunggu. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa di sektor keuangan tekanan jualnya sudah mulai mengecil. Sekarang kalau sektornya sudah mulai mengecil, bagaimana dengan teknikal dari bank-bank yang saya mengkhususkan video ini untuk membahas tentang bank digital saja. Jadi kita akan bahas 10 bank digital yang sudah mendapatkan izin maupun yang saat ini sedang berproses mendapatkan izin, untuk kita lihat teknikalnya. Mana sih dari 10 bank ini secara teknikal kita bisa memperhatikannya untuk mungkin 1 bulan, atau mungkin kita bisa mengikuti trennya terus ke depannya. Nah, kita mulai pertama dari bank dari judulnya sendiri itu dari bank ya. Bank Aladin ini adalah bank yang baru saja IPO. Jadi IPO-nya itu di tanggal 1 Februari kemarin. Jadi ini kurang lebih masih 6 bulan punya umur ya. Nah, kita ngelihat pada saat di IPO sama seperti biasa lah ya. Semua saham-saham IPO selalu dibuat ada sebuah pergerakan naik. Nah, bagaimana dengan bank digital Bank Aladin ini ya, atau ya tikernya adalah bank ya. Kita melihat bahwa di teknikal dari saham ini adalah area terbaik untuk kita buy adalah menunggu di sekitar area 2220 sampai 2580. Nah, ini secara teknikal saja kita bahas ya. Kalau teman-teman mau melihat fundamentalnya silahkan cek di fundamentalnya. Tapi di video kali ini kita hanya akan membahas soal teknikalnya saja. Nah, apa yang kita lakukan untuk bank ini, untuk saham ini,
yaitu kita menunggu dia bergerak di area sekitar 2200 sampai 2580. Buat teman-teman yang agresif itu adalah area cicilan teman-teman. Karena apa? Posisi di situ adalah posisi low risk kita. Karena kalau dia break dari support ini di 2200, maka itu kita bisa tahu bahwa pergerakan dari technical ini sudah gagal. Nah, kita tinggal out aja, kita tinggal keluar dari situ. Tapi buat teman-teman yang konservatif, berarti sekali lagi tunggu breakout dari trendline ini. Ya, itu untuk bank. Saham yang kedua yang kita akan lihat adalah BABP. BABP atau di MNC International Bank, kita ngelihat adalah kecenderungan yang ada ini terlalu tegak pergerakannya. Nah, pergerakan yang terlalu tegak ini memang selalu akan disertai oleh penurunan yang cukup tajam juga. Kenapa? Karena tidak ada struktur pada saat pergerakan naik ini. Tidak ada strukturnya sehingga kita tidak bisa melihat supportnya, tidak bisa melihat bagaimana strukturnya terbentuk ya. Selain struktur yang terbentuk sebelum pergerakan naik ini. Struktur yang terbentuk sebelum pergerakan naik itu ada di area sini. Ya, di 126 sampai 152. Itu adalah area struktur sebelumnya. Ya, jadi kalau teman-teman masuk di area-area di sekitar 400-an, berarti itu tergolong sebagai trader yang FOMO. Karena apa? Pergerakan naik memang selalu akan memancing trader-trader untuk kayaknya kalau saya nggak ikutan, saya ketinggalan nih. Nah, di sini juga saya boleh tekankan bahwa teman-teman sekali lagi, setiap kali sebuah saham bergerak, ingat, jangan langsung klik tombol buy. Tetapi cek dulu teknikalnya. Apakah saya FOMO? Apakah ini pergerakannya sudah terlalu tinggi? Kalau sudah terlalu tinggi, lebih baik hold. Tunggu dia pullback. Tunggu dia koreksi atau tunggu dia membentuk base. Kenapa harus begitu? Agar kita tahu di mana kita harus exit jika pergerakan ini ternyata terus turun. Ya, nah ini untuk BABP saya tidak sarankan teman-teman ikut karena pergerakannya terlalu tegak. Ya, kita tinggal menunggu dia base ada di mana atau pullback ini selesai sehingga tidak membentuk kembali yang namanya new low. Biarkan dia membentuk struktur dulu. Baru kita tentukan sikap ya. Ini untuk BABP. Saham lain adalah saham BBHI ya, Bank Harda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mungkin ini adalah sebuah contoh yang bagus untuk teman-teman yang melihat sebuah pergerakan yang tegak lurus seperti ini. Lihat, penurunannya pun akan tegak lurus. Jadi apa yang kita lakukan, ini yang saya bilang sebelumnya, tunggu dia tidak membentuk new low lagi. Nah, ini contoh yang cukup bagus ya untuk pergerakan ini. Teman-teman lihat kalau ini adalah pergerakan yang FOMO, dia bergerak momentum kemudian terjadi pullback. Di sini pasti ada euforia yang dibangun di pasar. Sehingga semua trader kelihatannya akan memborong hadir untuk mengejar pergerakan ini. Kemudian terjadi pullback yang begitu tajam juga. Kenapa? Pergerakannya, sudutnya itu hampir membentuk 90 derajat. Kemudian pullbacknya pun akan berlangsung seperti itu. Apalagi pergerakan ini hanyalah sebuah pergerakan yang sifatnya euforia. Ya, jadi selalu ingat cek ke teknikal sebelum teman-teman klik buy dan sell. Ya. Nah, apa yang teman-teman lihat di BBHI, kita akan melihat bahwa BBHI pergerakan saat ini memang cukup bagus. Dia sudah mulai membentuk struktur ya. Pergerakan naik dari sini. Ini kan setelah dia retest kembali ke bawah. Ya, ini udah mulai base. Kemudian dia naik kembali. Nah, apa yang kita lakukan untuk BBHI? Teman-teman bisa buy di sekitar support. Ya, kalau saya boleh menyarankan teman-teman untuk bersabar menunggu dia retest kembali ke sekitar trendline ini. Di sekitar trendline tersebut, teman-teman baru mulai entry. Atau kalau dia bisa break, dia bisa retest kembali ke sekitar 1500-an. Itu adalah area yang cukup aman untuk teman-teman melakukan entry. Di mana kita bisa set kita punya stop loss di sekitar 1250-an. Atau di bawah dari trendline ini. Karena kalau dia break dari trendline itu, berarti sebenarnya dia sudah break dari trend kenaikannya dia. Tentu ya teman-teman harus sesuaikan dengan gaya dan style teman-teman. BBHI merupakan saham yang volatile sekali
ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan gaya trading teman-teman. Pilih saham yang sesuai dengan stylenya. Kalau misalnya kita cenderung konservatif, jangan memilih saham-saham yang pergerakannya cenderung liar. Karena secara psikologi teman-teman pasti akan terpancing untuk jual maupun untuk beli sebelum waktunya. Kita lihat lagi saham yang selanjutnya adalah saham Arto. Ini saham mungkin saya tidak akan sarankan teman-teman buy. Karena satu ya memang harganya cukup premium. Kedua, likuiditasnya juga sangat-sangat kecil. Likuiditas yang sangat kecil, kita belinya mungkin gampang ngumpulinnya ya. Tetapi nanti jualnya yang sulit. Kenapa? Karena lot size-nya itu cuman kecil-kecil saja. Di dalam trading, lot size yang kecil, kita juga secara psikologi buat kita itu juga tidak ada kepuasan sama sekali ya. Kenapa? Karena satu, cuannya pasti kecil, profitnya pasti kecil. Karena apa? Pembelian kita tidak mungkin besar. Kecuali mungkin kita memang sudah ngikut dari bawah ya. Kita bisa cicil buy, cicil buy, cicil buy. Tapi dalam keadaan saat ini di mana harganya sudah bergerak dari 2.000 menuju ke, ini udah mau menjelang ke 15.000. Saya sudah tidak menyarankan teman-teman untuk mencicil buy di saham seperti ini. Jadi kita hanya untuk melihat saja bagaimana teknikalnya, dan kita mungkin juga bisa menjadikan si Arto ini sebagai patokan untuk ngikutin teknikal dari saham-saham digital yang masih cenderung kecil-kecil. Ya, jadi artinya kalau Bang Arto koreksi, harusnya itu akan diikuti oleh koreksi pada saham-saham yang di bawahnya dia. Jadi kita kalau boleh anggap bahwa Arto ini adalah market leadernya di bank digital, maka yang lain tuh ya berarti lagernya kan. Jadi ya tinggal kita perhatikan Bang Arto pergerakannya bagaimana. Kalau pergerakannya sudah mulai downtrend, mungkin akan diikuti pergerakan yang sama oleh bank-bank yang lain. Saham selanjutnya adalah saham BKSW atau QNB ya. Bagaimana saham ini? Pergerakannya kayaknya kurang lebih sama ya. Bahwa pada area ini itu terjadi FOMO yang cukup berlebihan yang digerakkan oleh entah itu berita, entah itu sesuatu yang viral pada saat itu, sehingga semua orang berlomba-lomba mengejar bank-bank yang dalam tanda petik digital. Jadi judulnya digital dikejar ya. Jadi contoh misalnya kayak BBYB, BBHI ya, itu juga sama ya pergerakannya kan. Nah, jadi teman-teman sekali lagi cek dulu ke teknikalnya sebelum teman-teman klik buy dan sell. Nah, saham selanjutnya adalah saham BBYB. Kita lihat Bank Neo Digital ya. Ya sama ya, kurang lebih sama. Teman-teman lihat ya. Kalau kondisi BBYB saat ini berada di sekitar supportnya. Jadi supportnya ada di sekitar 416 sampai 380. Jadi ini mungkin adalah sebuah area teman-teman bisa mulai melakukan cicilan. Jika teman-teman jika teman-teman sudah cek ke teknikalnya dan percaya bahwa BBYB akan to the moon. Tetapi secara teknikal kita melihat bahwa BBYB saat ini ada di sekitar support. Nah, ini adalah kondisi low risk untuk teman-teman yang saat ini sedang menggandrungi bank digital. Jadi BBYB ada di sekitar support. Jadi ini low risk banget. Kita bisa menaruh stop loss kita di bawah support yang saat ini ya. Berarti di bawah sekitar 380-an. Ini untuk BBYB. Targetnya ya bisa sampai ke sekitar 1000. Itu target dari resisten yang sudah tercipta sebelumnya. Itu untuk BBYB. Saham lain adalah saham baca atau bank kapital ya. Nah, bank kapital ini sendiri sama ya kondisinya ya. Itu sama kayak BBYB, sama dengan bank-bank yang lain. Itu saat ini juga ada di sekitar supportnya. Jadi sekitar support itu berarti ada di sekitar 372 sampai 422-an. Ya, jadi ini kondisi juga kita bisa sebut sebagai kondisi low risk. Ya, ini berarti kita menunggu demand yang keluar, menunggu ada sentimen-sentimen cukup positif untuk bank digital, maka saham-saham ini akan cenderung mulai bergerak. Jadi BBYB ada di support, baca juga ada di support. Ini kondisi yang low risk untuk kita, ya. Nah, saham selanjutnya adalah saham agro. Teman-teman bisa lihat ya, agro sudah saya bahas beberapa kali di market update maupun di trading idea. Dan dia saat ini sudah mulai bergerak. Agro ini cukup menarik untuk kita. Kenapa? Karena agro ini adalah anak perusahaan dari
BBRI yang notabene adalah bank terbesar di Indonesia. Jadi orang mungkin matanya akan tertuju atau lebih tertuju kepada Agro dibandingkan dengan bank-bank digital yang lain karena ada support dari induknya yaitu BBRI. Ya, nah untuk Agro sendiri ini saat ini ada di sekitar resisten. Jadi sangat tidak disarankan teman-teman untuk mengejar kembali. Ini kalau teman-teman masuk di area-area seperti sekarang itu berarti teman-teman sudah FOMO ya, sudah mungkin saja teman-teman bisa pakai itu untuk long term ya, tetapi harga terbaiknya sudah lewat. Harga terbaiknya adalah pada saat dia pullback ke arah trendline ini. Bagaimana kita masuk lebih amannya? Yaitu tunggu dia breakout ya, dia breakout dari resisten ini di sekitar 1345 sampai 1420. Kemudian dia mungkin pullback atau melakukan best di area di atas itu, sehingga kita bisa taruh stop loss kita di bawahnya, di bawah 1345. Selanjutnya ya berarti teman-teman tinggal ikutin dengan trailing stop. Ya, itu yang kita lakukan untuk Agro. Jadi memang kalau dipilih dari pilihan-pilihan ini, memang Agro adalah pilihan yang pertama lah untuk bank digital. Nah, saham lain yang kita mau lihat adalah BTPN. BTPN sendiri itu seperti BBYB dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau dari teknikalnya kita melihat jauh lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Secara price action dia sudah tembus atau dia sudah breakout dari trend penurunan ini atau sudah breakout dari pattern yang saat ini terbentuk ya, dan dia sudah pullback atau dia melakukan best di area di atas pattern tersebut dan saat ini sudah retest kembali ke trendline itu. Nah, buat saya BBTN merupakan pilihan untuk teman-teman memasuki saham ini ya. Kalau misalnya Agro teman-teman sudah ketinggalan, teman-teman bisa lirik BTPN. BTPN sendiri kalau teman-teman buy saat ini, kita bisa taruh kita punya stop loss itu di sekitar di bawahnya EMA 200. Ini EMA 200 ada di bawah sini yang warna hijau ini. Di bawah EMA 200 atau di bawah trendline. Jadi kondisi adalah low risk. Secara price action karena dia sudah break dan dia best di atas. Jadi kan setelah dia break dari support, setelah dia break dari resisten, dia perlu tenaga kembali untuk kembali melanjutkan perjalanan. Jadi kalau kondisi dia best setelah dia break, itu adalah kondisi di mana dia mengumpulkan kembali tenaga. Jadi kalau dilihat secara teknikal, saham ini sedang melakukan reakumulasi kembali. Ya, sedang melakukan reakumulasi kembali. Itu sebabnya teman-teman yang konservatif ya, buat teman-teman yang agresif dulu ya, teman-teman bisa buy saat ini dengan stop loss teman-teman taruh di bawah EMA 200 atau di bawah resisten atau support trendline. Buat teman-teman yang konservatif, tunggu dia breakout dari base ini. Itu sekitar 2880 sampai 2900 lah. Tunggu dia breakout dari situ baru teman-teman mulai collect ya. Jadi kalau kita lihat dari 10 bank ini, ada 2 bank yang sudah menjadi pilihan kita, Agro dan BTPN. Secara teknikal it's good ya. Nah, saham terakhir dari saham bank digital adalah BBKP. Nah, Bank Bukopin ini teman-teman tahu pasti ya, Bank Bukopin ini baru kedatangan investor atau pengendali baru dari Bank Kokmin ya. Kokmin itu berarti salah satu bank terbesar di Korea. Nah, karena diakuisisi oleh sebuah bank besar, tentu kita berharap bahwa ada perbaikan pada manajemen di bank ini. Teman-teman bisa cek kembali ya, bagaimana pergerakan, bagaimana fundamental dari BBKP. Tapi ini adalah salah satu bank yang teman-teman bisa perhatikan dari keseluruhan bank digital. Saya sengaja menaruh teknikal dari bank-bank digital yang cukup bagus secara fundamental maupun secara teknikal di belakang ini. Jadi teman-teman bisa cek BBKP. Memang ada sebuah hambatan untuk pergerakan BBKP, yaitu kasusnya dengan Bosowa. Nah, itu teman-teman tinggal cermati bagaimana kasusnya ini. Karena kemarin sudah berdamai, tetapi muncul sebuah isu bahwa terjadi pemberhentian para direksi dari BBKP. Kita nggak tahu kenapa terjadi kasus seperti itu setelah kegiatan damai ini. Tapi teman-teman bisa perhatikan atau ikuti bagaimana pergerakan dari BBKP ini. Tapi secara teknikal memang dia sudah berada di area-area sekitar support. Jadi ini juga dalam kondisi yang cukup low risk buat kita untuk
kita entry di saham ini. Jadi untuk Agro yang sudah naik, untuk BTPN yang saat ini sedang ada di dalam kondisi support mereka, termasuk BBKP yang ada di support. Jadi BBYB juga di support, ya BBHI juga ada di support, ya teman-teman bisa perhatikan itu. Nah, agar teman-teman tidak menjadi FOMO di dalam pergerakan mengikuti tren bank digital ini. Jadi dari 10 technical ini teman-teman bisa lihat ya, dan teman-teman bisa ambil keputusan sendiri mana bank digital, dalam tanda petik bank digital, yang teman-teman ingin ikuti trennya sampai selesai. Semoga bermanfaat teman-teman. Untuk video kali ini silakan like, jangan lupa like ya, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share video ini. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Salam tim.